Nabi Isa itu kalau orangnya ceria sekali. Pernah ditegur sama Nabi Yahya, mali aroka dohikan ka'annaka amin tamin makrillah. Saya melihat kamu kok selalu senyum ceria, seakan-akan tidak ada adabnya Allah. Terus Nabi Isa balas ke Yahya, mali aroka abisan ka'annaka ayista min rahmatillah. Kamu kok merengut terus, koyo ning donya ora ana rahmat. Jadi kamu milih mana? Senyum terus apa merengut terus? Partainya hanya dua, Nabi Yahya sama Nabi Isa. Jadi khazanah itu banyak. Untuk melawan penyakit itu ketakutan itu bahaya, karena bisa mengganggu imunitas tubuh. Orang harus percaya diri, harus pede, meskipun harus hati-hati, tapi harus tetap pede. Dengan demikian imunitas tubuh kita terjaga. Jadi ya sudah seperti itu. Semua orang punya cara untuk menjaga diri masing-masing. Kemudian tentang Mbah Ahmad Siddiq, saya tahu banyak karena dulu saya masih ingat, ini sekaligus ijazah pada cucu-cucunya. Kalau sama anaknya tidak berani saya. Sama cucu-cucunya. Saya masih ingat Mbah Ahmad Siddiq itu sangat loyal sama yang namanya negara. Kita tahu beliau adalah termasuk orang yang bintang ketika Muktamar Situbondo, ketika NU pertama kali nerima asas tunggal, yaitu Pancasila. Kayak apa ulama-ulama kita, ya mulai Mbah Ahmad Siddiq, Mbah Ali Maksum, Gus Dur, Mbah As'ad, semuanya lah, termasuk Mbah Mun, semuanya loyal sama negara, sehingga NU menerima asas tunggal. Itu saya masih ingat karena bapak dulu perwakilan dari NU cabang Lasem. Beliau pernah ngundang Mbah Ahmad Siddiq di sini, zaman itu zaman Pak D. Dzufar, ikut ngundang ke sini bapak saya. Itu saya menangi beliau ngisi pengajian di hallnya buyut saya, Mbah Umar bin Arabi. Jadi saya ini zuriyahnya Mbah Umar bin Arabi, sama dengan keluarganya Ki Hamid Pasuruan. Itu beliau cerita bahwa kemenangan Islam itu tidak harus kita yang menang kangelan. Kadang Allah bikin orang lain yang kangelan, kita yang ikut menang. Jadi dulu kata beliau, banyak ulama ketika kita diserang Jepang, saya masih ingat, saya karena pas itu ikut ke Lasem, karena saya santri sarang, Mbah Mun ngisi di Lasem, saya ikut di Lasem karena saya masih keluarga. Itu ulama-ulama itu mimpi dibacakan ayat ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Itu dulu itu ada pertarungan besar antara kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Kita tahu Romawi itu Nasrani. Saya ulang lagi, Nasrani. Nasrani itu percaya adanya Allah, adanya Tuhan, dan percaya adanya kitab samawi. Sementara musuhnya itu Persia, orang yang tidak bertuhan, tidak berdasar kitab samawi. Ketika Persia mengalahkan Romawi, itu orang Islam ikut susah, karena terus dibully sama orang-orang kafir Mekah. Orang kafir Mekah adalah orang yang tidak punya kitab samawi. Katanya orang kafir Mekah, iku lo balamu jute duwe kitab jarene dihubungan mbek langit, nyatane perang keok, paling kon yo podo. Jadi ada analogi bahwa kalahnya orang Nasrani itu dianggap simbol kekalahan orang yang bertautan atau berhubungan dengan langit. Akhirnya orang Islam susah. Saking susahnya orang Islam sampai Abu Bakar itu tanya, ya Rasulullah, lalu orang Romawi menang itu kapan? Terus ada surat turun fibit isinin, ya kira-kira 3. Abu Bakar pas itu belum alim-alim amat, jadi ngartikan 3 itu ya 3 betul, sehingga beliau masyhur itu cara Jawa totoan itu kimar. Pokoknya nanti Romawi pasti menang 3 tahun lagi. Akhirnya ketika datang itu taruhannya dengan 10 onta, datang ke Rasulullah, Nabi menjelaskan, lundak bid'u itu mabena salas ilatis itu 3-9, kamu jangan bilang 3. Ya sudah, taruhannya ditambah sampai 100 onta, tapi pembuktiannya enggak 3 tahun tapi nunggu 9 tahun. Sampean jangan tanya, berarti dulu pernah taruhan halal. Zaman sebelum ngaji saya sampean sudah sering taruhan, jadi jangan nyalahkan saya. Nanti itu ada ilmunya, namanya nasah mansukh.
Dan taruhannya Abu Bakar tidak kayak sampean. Taruhan yang sangat-sangat demi Islam, bukan demi hadun nafsi. Betul. Ketika tahun ke-7 orang Islam itu menang. Gila ya, tahun 9 itu umat Islam menang. Menangnya umat Islam mengalahkan musyrik Mekah itu di Badar. Romawi mengalahkan apa? Persia. Gara-gara Romawi mengalahkan Persia itu cara berpikir orang tuh rubah. Ternyata langit itu ada, kekuatan langit itu ada. Sehingga meskipun akhirnya orang Kristen bilang ada Trinitas, terus mereka keliru dalam mengartikan Isa, tapi ada sekian nabi yang mereka sebut dan mereka hormati. Ada sekian kesamaan. Sehingga dalam Islam, saya ulang lagi, dalam Islam, andai kan disuruh milih orang komunis sama orang Nasrani, Islam tentu sama-sama kerjasama, milih sama yang Nasrani, karena ini ahli kitab, kerjasama loh, bukan milih menjadi Nasrani. Nanti kalian salah paham, senangannya terus bully. Itu semangatnya pasti hasad. Nah, terus lalu relevansinya dengan Indonesia gimana? Wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Ketika orang Romawi yang punya kitab samawi mengalahkan Persia yang tidak punya kitab samawi, itu orang Islam ikut bunga, ikut gembira. Itu semua kiai banyak yang mimpi seperti itu. Ini cerita Pak Ahmad Siddiq. Saya dengarin. Ternyata betul. Jepang itu nggak dikalahkan Indonesia. Jepang, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh apa? Sekutu. Akhirnya Jepang pulang. Pas Jepang pulang, Indonesia merdeka. Itu dulu kiai-kiai sudah nakwil bahwa menangnya Indonesia itu tidak harus mengalahkan penjajah. Pokoknya nanti penjajah ada yang mengalahkan. Jadi orang Islam zaman itu tidak bisa mengalahkan Persia. Yang mengalahkan itu Romawi. Tapi orang Islam ikut gembira. Itu sebenarnya wa yauma idzi yafrahul mu'minun binasrillah. Jadi orang itu cara berpikir Quran itu beda. Sehingga saya ini cerita ke cucu-cucu Mbah Siddiq karena ya nasabnya sama sampai saya, karena sama-sama sampai Mbah Sambu. Bedanya keluarga saya lewat Mbah Abdul Azim, kalau yang keluarga sini lewat namanya Mbah Yusuf. Itu saudara sama Mbah Abdul Azim, sama-sama sampai Mbah Sambu. Tapi keinginan saya tentu bukan sekedar silaturahim gagah-gagahan diceluk Gus. Celuk Gus repot. Nak ora alim ra pantes. Nak beling ra pantes. Salam templek 1.000 jaluk swarga. Kan kok mentalane 1.000 jaluk. Kamu nginep di hotel 100.000 itu tidak cukup, apalagi untuk bayar apa? Surga. Itu nggak sopan sekali. 1 juta ya nggak bisa itu. 100 juta juga nggak jelas juga. Terus sampean mendingan nggak usah salam templek. Malah nggak mungkin masuk surga kalau. Jadi dulu yang namanya zuriyah, sampean tenang saja, nasab sampean tidak kalah dengan kita, karena nanti setelah di kuburan itu gus-gus itu nggak penting. Semua kalau ditanya bapak kamu siapa, jawabannya siapa? Nabi Ibrahim. Sudah parmin parlan hilang semua, sudah aman pokoknya nanti. Karena kalau nanti ditanya malaikat bapak kamu siapa, jawabnya Nabi siapa? Ibrahim. Makanya saya itu pemuja Allah yang serius. Sampean ya pemuja Allah, tapi kan kadang kurang alim. Saya ini pemuja Allah serius. Saya itu kalau ngaji, ya ngaji biasa belajar, itu sering nangis seneng. Misalnya saya baca tadi, Miftahul Jannah la ilaha illallah, luang kunci kok dikasihkan. Kita ini masuk neraka gak pantas, enggak bawa kuncinya kok masuk. Harusnya kita ini masuk surga, kita kan pegang kunci surga, gak pegang kunci neraka. Maka aneh kalau kamu masuk neraka itu aneh. Coba kita pegang kunci surga apa kunci neraka? Tapi kadang teman saya suun rokok rano kunci ini. Karena tidak ada pintunya. Terus saya bilang, kamu kok tahu? Memangnya mau ke sana, kata saya. Saya tidak punya rencana tahun neraka. Karena nanti di antara syafaatnya Quran itu orang kalau mau masuk neraka tidak jadi. Ya nggak apa-apa ya, diatur sendiri. Jadi di antara syafaatnya Quran itu orang nggak jadi masuk neraka. Jadi syafaat itu ada 2, dari neraka diangkat ke surga, dan itu bisa lama itu. Tapi kalau syafaatnya Quran itu yang belum masuk neraka supaya nggak jadi masuk neraka. Karena neraka juga punya aturan, dia juga kena aturan fikih. Jadi betul ini, saya ada guyon. Jadi kena konstitusi apa? Fikih.
Sama tak ceritani syafaatnya Quran itu ada orang tuh beling itu fasik. Itu dihafal surat Tabarok. Hafal betul. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Pertanyaannya gini, boleh enggak orang menginjek surat Baqarah? Boleh enggak? Enggak. Padahal orang hafal Quran itu artinya ayat itu ada di hatinya. Fa inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Allah tidak akan menyiksa hati yang menyimpan Quran, yang jadi flash disknya Quran, yang jadi rekaman Quran. Singkat cerita orang ini hafal. Pas ketemu Mungkar Nakir prosedur kan, ini orang fasik mau diantemin sama Mungkar Nakir. Prosedur ya, dia kan prosedur standar. Si surat Tabarok akhirnya menjelma jadi seseorang yang gagah berani. Kamu nggak boleh nyiksa orang ini. Saya ini kalamullah. Kalau kamu nyiksa dia berarti nyiksa saya. Kamu berani sama kalamullah? Wah ya tidak berani jadi Mungkar Nakir. Tapi orang itu nakal, harus saya gebukin. Tapi kata Quran tadi, tapi saya di situ pasti kena saya. Oh debat, nggak ada lajnahnya ini nggak ikut. Kalau Gus Wirjon ikut jadi lajnah. Kalau jadi lajnah pasti kroninan. Kalau santrinya dimenangkan. Wah, akhirnya debat. Ya sudah kita ketemu Allah. Akhirnya Mungkar Nakir sama Quran tadi surat Tabarok datang sowan sama Allah. Terus kata Allah, memangnya kenapa Mungkar Nakir? Saya harus nyiksa dia karena dia fasik ya Allah. Memangnya kenapa surat Tabarok? Saya ada di situ. Menurut aturan orang tuh nggak boleh injak-injak Quran. Kalau dia nutuk saya, nutuk Quran, itu harus dikasih tahu fikihnya Mungkar Nakir. Akhirnya Allah ngendikan gini ke surat Tabarok, ya sudah terserah kamu. Kalau terserah pulau Gusti, Mungkar Nakir nggak boleh nyentuh orang ini. Ya sudah selamat. Sehingga terus itu sama baca di termasuk mujizatnya surat Tabarok di tafsir Ibnu Katsir banyak. Karena tadi logikanya malaikat itu juga kena aturan fikih. Sehingga banyak ulama termasuk Said Muhammad ngendikan pertanyaan Mungkar Nakir itu tidak semua orang kena. Kalau semua orang kena nanti kalau tanya Nabi Muhammad, waman nabiyuka? Kacau kan jawabnya. Nabi kamu siapa? Lu saya ini nabi. Ya kan? Lah nanti kalau pas ketemu Nabi Ibrahim, waman abuka? Jadi repot kan? Makanya ada kiai yang guyon kalau ditanya marab buka, saya ini guru tauhid sembrono. Saya ini